Apa kabar Bapak Saudara? Haleluya. Puji Tuhan kalau semua boleh dalam keadaan yang baik. Terlebih dahulu saya berterima kasih kepada para pastors, leaders, Bapak Ibu Saudara semua untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang hadir dalam ibadah kami secara online di YouTube dan juga di platform lain seperti di Facebook. Nama saya Jurisa Cahyadi dan kalau ingin berkoresponden dengan saya silakan saya bisa dijangkau di email sehatdijiwa@gmail.com. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara kita akan masih dalam sermon series musim kehidupan di mana kita sudah diberkati dengan begitu banyak topik tema-tema sebelumnya, yaitu kemarin kita sudah belajar bagaimana kita menghadapi kesendirian, yaitu di dalam kesendirian kita bisa tetap produktif. Pastor Ed membawakan The Begitu Powerful pada waktu itu, juga kita belajar juga bagaimana ketika kehilangan, bagaimana ketika ada keraguan diri, bagaimana ketika orang tua menjadi orang tua itu sulit ternyata, terasa sulit, apa yang harus kita lakukan. Pastor Jason sudah membagikannya dengan kita Bapak Saudara. Dan juga kemarin 2 minggu terakhir kita dibekali dengan bagaimana mengelola finansial kita. Nah hari ini tema yang akan saya bawakan adalah ketika pencobaan datang silih berganti. Nah memang kita kemarin ketika saya bilang ada tema khotbah ketika pencobaan datang silih berganti, banyak banget teman-teman yang tiba-tiba ngasih poin-poin khotbah Bapak Saudara. Jadi poin khotbah ini tidak saya buat secara sendirian, ini kolektif gitu ya. Kemarin Cilina langsung bilang, oh iya kok saya percaya ketika pencobaan datang silih berganti, dia bilang ada waktunya Tuhan. Wih deh, dalam nih Bapak Saudara, ada kairos katanya. Jadi ada waktunya Tuhan di mana ketika pada waktu itu jalan keluar tersedia buat kita. Nah saudara tentu gak lupa bahwa banyak orang dunia bilang sukses itu adalah persiapan bertemu dengan kesempatan. Nah kairos juga gitu Bapak Saudara. Saudara percaya bahwa waktu Tuhan adalah ketika persiapan itu ketemu dengan kesempatan. Kairos itu juga mengajar kita bagaimana kita menjadi siap. Kita gak lupa dengan kisahnya Yusuf sebelum dia bukakan jalan, diangkat sama Tuhan, dia harus disiapkan dulu dengan proses yang begitu panjang Bapak Saudara. Oke? Nah dengan kata lain bersiaplah untuk kairos kita masing-masing, amin. Nah hari-hari ini Bapak Saudara kita tentu juga banyak banget dihadapi dengan kondisi-kondisi di seputar kehidupan kita ya Bapak Saudara ya. Kadang-kadang kan gitu ya, udah beras habis, deterjen habis, gas habis Bapak Saudara, ya kan. Token listrik bunyi gitu kan. Terus udah gitu juga telepon berdering, debt collector nagih Bapak Saudara. Di ruang konseling, saya pernah menerima konseling seorang ibu Bapak Saudara. Jadi suami istri, dua-duanya bekerja dengan posisi yang cukup bagus di perusahaan. Jadi dua-duanya bekerja, anak mereka 2 orang Bapak Saudara, masing-masing punya mobil sendiri-sendiri, jadi ke kantor dengan mobilnya sendiri-sendiri gitu Bapak Saudara. Dan ketika masuk pandemi, mereka work from home gitu ya saudara. Jadi karena dua-duanya di rumah, terciptalah hubungan yang lebih dekat sehingga si ibu ini hamil lagi Bapak Saudara. Nah dia hamil lagi, anak pandemi nih ya kan. Jadi begitu si istri ini hamil lagi, ketika kantor sudah memanggil, ayo sebagian mesti balik work from office. Nah dia dalam kondisi yang umur sudah cukup lanjut, tiba-tiba harus masuk ke kantor takut terpapar, terus suaminya bilang ya udahlah dengan gaji saya kelihatannya cukup, jadi mama kamu berhenti kerja aja, resign. Ya udah singkat cerita si istri resign, dia fokus di rumah dengan kehamilannya. Tiba-tiba Bapak Saudara, beberapa bulan kemudian si suami ini kena pemotongan gaji dan 2 bulan kemudian perusahaannya gulung tikar, bangkrut. Jadi yang tadinya ada penghasilan 2 suami istri bekerja, sekarang dua-duanya jobless. Dua-duanya gak bekerja Bapak Saudara. Ya, anak 2 lagi mau hamil gitu kan. Terus dia bilang di momen itu berapa bulan kemudian mama dari si suami sakit keras. Sehingga mereka bergumul begitu luar biasa Bapak Saudara. Dan ketika si ibu ini konseling sama saya, tentunya cerita ini juga saya sudah minta izin sama beliau. Boleh saya kisahkan ya, beliau setuju untuk menguatkan iman kita yang mendengarkan Bapak Saudara. Nah ibu ini bilang, saat ini Pak, kulkas aja saya gak punya. Mobil jual, ya kan, ditarik leasing dia bilang. Motor jual, TV jual, kulkas aja kami jual gitu. Nah bagaimana menghadapi pencobaan yang kok kelihatannya terus-terusan hadir dalam hidup kita.
Nah, sebagian kita mungkin pernah merasakan, tapi sebagian kita juga mungkin cukup beruntung untuk bisa mengelola semua yang kita miliki sehingga bisa tampil lebih baik, Bapak Saudara. Nah, saya mau ambil sebuah firman Tuhan dari Roma 12 ayat ke-12, Bapak Saudara. Saya baca untuk Bapak Saudara. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Slide ini baru saya tambahkan tadi pagi ketika saya bangun dan saya berdoa. Saya bilang, Tuhan mau saya bicara apa lagi? Lalu Tuhan timbulkan ayat ini di hati saya tambahkan slide, saya kirim ke multimedia, saya bilang sorry Kak ada tambahan sedikit. Roma 12 ayat 12, jadi apapun musim kehidupan saudara, pahami dengan mudah 12-12 saudara. Oke, Roma 12 ayat 12, ketika dalam kesesakan kita harus bersuka cita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Nah ini yang kita harus kembangkan. Nah, hari ini kita akan belajar, saudara, ketika pencobaan datang silih berganti itu, pertama adalah kenapa? Kenapa pencobaan datang silih berganti? Apa yang bisa kita lakukan ketika pencobaan datang silih berganti? Nah, saudara perlu ingat bahwa tidak ada solusi praktis, saudara. Tidak ada pil penyembuh ajaib yang satu pil itu bisa menyembuhkan semua penyakit. Oke, coba bilang sama kiri kanannya, nggak ada satu pil ajaib. Semua itu multifaktor, Bapak Saudara. Oke? Nah, saya mau coba ulas dengan mengulang spiritual journey roadmap kita, Bapak Saudara. Ketika kita baru bertobat, Bapak Saudara ya, kita cuman bagian dari komunitas, ya. Kita datang ke gereja jarang-jarang, occasional, di momen-momen tertentu gitu, Saudara. Nah, ketika menjadi new believers, ya, kita mulai jadi ke gerejanya lebih rutin, kita menghadiri ibadah, kita punya drive, kita punya keinginan untuk kita mengasihi Tuhan lebih lagi. Nah, tadi saya katakan ketika kita jadi new believers, kita jadi orang percaya, ada sesuatu yang berubah. Roh kita berubah, kita jadi punya koneksi sama Bapa. Apa yang tadinya kita lost hubungannya, kita jadi punya kegairahan untuk mencari Tuhan, kita mau berdoa. Lalu apakah semua itu cukup, Bapak Saudara? Apakah semua hubungan kita, apakah iman kita itu cukup untuk menjadi jawaban terhadap semua pergumulan, pencobaan yang datang dalam hidup kita, Bapak Saudara? Nah, ternyata Bapak Saudara, Tuhan Yesus datang, saya kutip dari Yesaya 42 ayat yang ke-6, Bapak Saudara. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Ini adalah nubuatan yang diberikan untuk kedatangan Yesus oleh Nabi Yesaya, Bapak Saudara ya. Jadi dengan kata lain Nabi Yesaya bilang, kalau Tuhan itu datang nanti maksud pekerjaan yang paling utama adalah penyelamatan. Dia ingin menyelamatkan saudara dan saya. Nah, sesuatu yang berubah ketika kita masuk dalam zona keselamatan ini adalah koneksi kita sama Tuhan. Nah, tapi ada hal yang nggak serta-merta berubah, Bapak Saudara. Ya, ada hal yang nggak seketika itu juga berubah. Nah, Roma 12 ayat 2 mengatakan bahwa jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Saudara, kitab Roma ini ditulis sebagai kitab yang paling panjang oleh Rasul Paulus. Dan di dalam kitab Roma ini ada dasar teologis yang begitu kuat. Namanya juga Roma, karena di Roma ini adalah mayoritas agama yang lain, kemudian kekristenan masuk gitu ya. Jadi banyak dinamika yang terjadi di masyarakat, Bapak Saudara. Secara sosial, jemaat di Roma ini bergumul, beradaptasi, karena pemikiran imannya sudah Kristen, pemikirannya masih pemikiran agama yang lama. Oleh karena itu Paulus tulis, ketika kamu menerima Tuhan, ketika kamu diselamatkan, budi kamu juga harus berubah. Akal pikir kita harus berubah. Nah, oleh karena itu saya rindu jemaat Galilea, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini juga ketika sudah terima Tuhan. Siapa yang sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Boleh saya lihat tangan-tangannya? Haleluya. Saudara juga memiliki kegairahan untuk perubahan pikiran, Bapak Saudara. Oleh karena itu pertobatan itu selalu dilukiskan dengan kata metanoia. Metanoia yang artinya perubahan pikiran. Kita yang tadinya berpikir dengan kecenderungan dosa, kita berpikir dari segi untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu esensi dari pertobatan, Bapak Saudara. Nah, slide saya banyak banget hari ini, Bapak Saudara, karena ada begitu pengertian yang
banyak yang harus saya sampaikan. Nah musuh-musuh dalam kehidupan kita harus merubah pikiran kita bahwa nggak semua pergumulan saudara dan saya, nggak semua pencobaan yang datang itu karena iblis, Bapak Saudara. Memang iblis adalah salah satu faktor. Saudara bisa lihat di sini, ya. Di Yakobus 4 ayat 7, firman Tuhan mengatakan kita harus tunduk kepada Allah lalu lawan iblis, ya kan? Di Efesus 6 ayat 11, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita bisa bertahan melawan tipu muslihat iblis. Markus 15 ayat 15 mengisahkan seorang legion iblis memasuki kehidupan seorang, memberikan orang itu masalah, Bapak Saudara. Ya, iblis ini bisa menjadi suatu pribadi yang terus-menerus memberikan masalah sama hidup saudara. Oke? Nah, tapi nggak hanya iblis, Bapak Saudara. Ternyata hal yang perlu kita antisipasi ada dua hal lainnya. Yaitu pertama adalah dunia, oke? Jadi dunia ini berkaitan dengan sistem nilai yang ada di dunia, pengaruh sosial yang ada di dunia, dan peraturan serta undang-undang, Bapak Saudara. Nah ini kalau iblis saudara bisa lawan pakai iman, yang ini tuh belum tentu. Tapi melalui iman kita lawannya, Bapak Saudara. Melalui iman kita memperoleh hikmat. Melalui iman kita memperoleh pendidikan, Bapak Saudara. Nah sistem nilai ini contoh misalkan, saudara yang ada dalam satu komunitas sosial tertentu, misalkan semua orang di dalam tempat saudara bergaul, itu misalkan ya Bapak Saudara, itu handphonenya logonya lambangnya apel, tiba-tiba saudara punya handphone lambangnya somai saudara. Saudara akan merasa bahwa kok saya kayaknya nggak belong to this group ya. Lalu saudara coba untuk pokoknya apapun yang terjadi, handphone saya harus logonya apel. Dan saudara kemudian jatuh dalam berbagai pencobaan, Bapak Saudara. Nah itu apakah karena iblis? Itu bukan karena iblis. Ya, karena ada sistem nilai yang ngedrive kita untuk kita melakukan sesuatu dan kemudian mendatangkan pencobaan bagi diri kita. Juga ada undang-undang misalkan. Ya, saudara misalkan kalau dulu nggak boleh mabok-mabokan, nggak boleh ngisap ganja, saudara bisa ditangkap. Di beberapa negara ngisap ganja itu udah legal, Bapak Saudara. Kemarin kita baru dengar di Thailand, sekarang ganja dilegalkan, oke? Dan orang-orang yang di dalam penjara gara-gara kasus ganja tiba-tiba bebas. Nah, kalau ada situasi seperti ini, apakah kita harus ngeganja, Bapak Saudara? Di beberapa negara percabulan dilegalkan, ada red district, di situ boleh. Tapi karena di situ boleh, apakah kita boleh berzina? Di beberapa negara LGBT sah. Apakah kita bisa menjadi LGBT? Kita perlu hikmat Tuhan, saudara. Kita perlu edukasi yang benar. Amin. Nah yang terakhir adalah diri sendiri. Ini juga harus kita waspadai. Ini ada drive yang namanya keinginan, Bapak Saudara. Ini melumpuhkan banget. Ini memberikan suatu dampak yang luar biasa powerful. Di mana kalau pencobaan-pencobaan yang Tuhan kasih, nanti kita akan bahas, pencobaan yang Tuhan kasih itu biasanya sifatnya adalah kontrolnya eksternal, di luar jangkauan kita. Itu nggak bisa melebihi kekuatan kita, saudara. Tapi pencobaan yang kita bikin, yang sifatnya dari keinginan kita, itu bisa kadang-kadang lebih dari kemampuan kita. Drive-nya bisa begitu mematikan, saudara. Oleh karena itu mesti diwaspadai sesuatu yang sifatnya internal. Kita akan sampai di sana nanti. Oke, saya lanjutkan Bapak Saudara ya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah pertama, antisipasi. Katakan sama-sama, antisipasi. Nah, jawabannya itu tidak semuanya dengan iman, tapi melalui iman, saudara. Ternyata dalam berantisipasi melalui iman, kita juga bisa menggunakan namanya keilmuan, pendidikan, Bapak Saudara. Ya, jadi tiba-tiba kursor mau saya mati, Bapak Saudara. Nah, pendidikan ini, cek, oke. Pendidikan ini, saudara, itu suatu hal yang sebenarnya kalau kita harus ungkapkan ini dan kita harus mengenal ini sebagai sesuatu yang juga dari Tuhan. Saudara, kalau memisahkan iman dengan pendidikan itu sama aja dengan kisah di Malawi, saudara. Ada suatu negara namanya Malawi, itu adalah negara paling religius sedunia. 99% penduduknya religius, saudara.
Jadi kalau ada orang ketemu nih, ya di hari-hari biasa mereka mau meeting, mereka ketemu. Terus udah gitu ada satu orang ketahuan tadi pagi belum berdoa, itu dianggap orang aneh. Di Malawi itu budaya doanya kencang. Saudara tahu, 75% Kristen, 25% berbagi dengan agama yang lain. Ini agak religius sekali, saudara. Ya, jadi penduduknya begitu religius, tapi survei membuktikan negara Malawi adalah salah satu negara paling miskin di dunia. Pendapatannya saudara per kapita itu hanya 870 US dollar per tahun. Itu artinya setara dengan 13 juta rupiah. Pendapatan satu orang dalam satu tahun kurang lebih 13 juta rupiah. Artinya sebulan rata-rata orang di Malawi itu dapat gaji berapa pendapatannya? 1 jutaan loh saudara. Dibandingkan dengan Indonesia yang saat ini pendapatan per kapitanya 2021 negara kita adalah 62,2 juta rupiah. Rata-rata orang Indonesia per tahun dapat duit 62,2 juta rupiah. Jadi saudara lihat betapa kalau satu kelompok orang miskin dikasih iman saudara, hasilnya seperti ini. Tapi kalau dikasih iman dan dididik, hasilnya akan berbeda. Saudara harus melakukan antisipasi ya dengan melibatkan keilmuan lain. Oleh karena itu anak-anak Tuhan, saya dorong, ayo kita upgrade diri kita dengan kemampuan yang lebih lagi, belajar hal-hal baru, buka dirimu untuk mempelajari hal-hal yang berguna, Bapak Saudara. Nah, jadi surat Yakobus 1 ini berhubung mata saya sudah agak-agak berumur, saya lebih nyaman pakai screen di depan. Oke, saya baca Bapak Saudara ya. Yakobus 1 ayat 2-8, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan satu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ini dari Yakobus 1 ayat 2-8. Nah saudara, kitab Yakobus ini penulisnya itu masih diperkirakan loh saudara. Diperkirakan adalah saudara tiri Yesus, ya. Tapi ada kejanggalan dari segi timeline Bapak Saudara. Jadi kitab Yakobus ini saudara tiri Yesus itu mati sebagai martir di tahun 62 sebagai Masehi, sedangkan kitab ini diperkirakan berasal dari tahun sebelumnya. Jadi masih ambigu siapa yang nulis, tapi diperkirakan Yakobus saudara tiri Yesus. Nah, kitab Yakobus ini merupakan sebuah kitab yang sangat fundamental mengenai iman loh saudara. Karena Yakobus menulis dengan tujuan. Penulisan kitab Yakobus ini pertama dia mempunyai makna teologis yang masih klasik bahwa keselamatan itu hanya untuk orang Israel, saudara, bukan buat semua orang. Beda dengan tulisannya Paulus bahwa keselamatan untuk semua bangsa. Nah, kedua, Yakobus ini mempunyai dinamika ya pada waktu itu bahwa orang yang punya iman itu nggak punya perbuatan, nggak punya tindakan. Karena di Yakobus itu juga bilang kan kalau kamu punya iman sertai sama tindakan. Kalau enggak itu pada hakikatnya itu saudara. Jadi dengan kata lain kita harus menyertakan iman kita kepada action saudara. Nah action itu perlu apa? Perlu hikmat. Di kesempatan yang lalu saya di khotbah saya mengatakan bahwa nggak salah untuk meminta mujizat, nggak salah untuk minta jalan keluar. Tapi kalau saudara ingin kuat di dalam Tuhan, ganti doamu saudara. Ganti doamu ketika melalui menghadapi permasalahan pencobaan Tuhan, saya minta hikmat. Untuk saya bisa bertumbuh dalam masalah ini. Saya minta hikmat Tuhan, untuk saya boleh melihat Tuhan meski dalam masalah ini. Itu yang harus saudara minta. Yang mau katakan amin? Nah, saya lanjutkan Bapak Saudara. Benjamin Franklin pernah berkata seperti ini, if you fail to plan, you are planning to fail.
Jadi kalau saudara gagal dalam membuat rencana, sesungguhnya saudara sedang merencanakan sebuah kegagalan untuk terjadi dalam hidup saudara. Ya, jadi saudara di kitab Yakobus tadi, pencobaan itu ditulis dengan kata bahasa asli peirasmos, yang artinya penekanannya kepada faktor yang di luar diri kita, Bapak Saudara. Ya, untuk hal itu kita harus mengantisipasinya dengan membuat rencana. Saya mengencourage setiap kita punya planning atas kehidupan kita, Bapak Saudara. Nah, gereja tempat saudara beribadah, Galilee, kita ini gereja yang sangat planning, Saudara. Ya, untuk planning kita proyeksikan ke depan, cita-cita apa, bagaimana kita menggapai, meraih visi, melaksanakan visi yang Tuhan berikan. Kita lakukan semua itu dengan planning, Bapak Saudara. Nah, ketika planning itu sudah kita buat, sertakan dengan iman. Memang iman perlu masalah dan pencobaan sebagai bahan bakar untuk bertumbuh, saudara. Jadi iman, kalau saudara pengen bilang saya ini pengen punya iman yang besar sama Tuhan, pupuknya apa, saudara? Pupuk dari iman itu bertumbuh adalah pencobaan dan masalah. Oleh karena itu, Bapak Saudara, jangan takut sama masalah. Amin. Yes. Nah, yang kedua yang harus kita lakukan adalah ambil tanggung jawab, saudara. Bahwa saudara adalah pelaku yang harus menyelesaikan masalah-masalah saudara. Tanggung jawabnya ada di pundak kita masing-masing. Kita nggak bisa bilang saya kena masalah ini mungkin gara-gara Tuhan kasih kutuk. Mungkin saya nggak melakukan kewajiban ibadah A, mungkin saya nggak memberi persepuluhan, mungkin saya nggak melakukan kewajiban ibadah B. Saudara perlu tahu bahwa kalau ada kutuk yang harus saudara tanggung karena perbuatan saudara, Tuhan Yesus begitu care untuk mengambil kutuk itu dan menanggungnya di atas kayu salib, Bapak Saudara. Ya, salib itu begitu luar biasa, dia menanggung semua kutuk dan yang kuasa dosa yang harus kita tanggung, Bapak Saudara. Oleh karena itu, setelah apa yang Tuhan Yesus lakukan, sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kita yang harus berinisiatif untuk menyelesaikannya. Yang mau katakan amin? Nah, ada suatu defense mechanism, saudara. Defense mechanism adalah bagaimana kita menghadapi sesuatu dengan suatu pikiran dalam suatu situasi, Bapak Saudara, yang menurut kita itu mendatangkan bahaya. Secara otomatis kita mempunyai defense mechanism, ya, mekanisme bertahan. Dan yang paling umum dalam dunia kesehatan jiwa, defense mechanismnya adalah denial, saudara. Kita menolak apa yang kita menyangkal apa yang tadinya menjadi bahaya dengan berperilaku seperti nggak ada apa-apa. Ya, bahasa rohaninya ini juga ada, saudara. Kemarin dalam khotbah saya sebelumnya, bahasa rohaninya kita sering banget kita bisa bilang kita berserah. Kita nge-flow sama Roh Kudus. Padahal kita sering banget lagi mengucapkan kata-kata itu kita lagi denial seringkali. Nah, kalau saudara berbicara dengan berserah, ada beberapa kutipan ayat mengenai berserah, saudara. Saya ambil dari 1 Petrus 5 ayat ke-7 dan Matius 6 ayat yang ke-25. Ya, saya nggak akan bacakan ayatnya. Tapi kalau saudara perhatikan semua ayat ajakan untuk berserah, diikuti dengan harapan di belakangnya, saudara. Contoh, ya kan, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Jadi selain ajakan untuk berserah, selalu ada harapan di belakang ajakan untuk berserah itu. Ya, seringkali seperti itu, saudara. Oleh karena itu, berserah itu beda dengan menyerah. Bedanya apa? Pertama, berserah itu mengandung harapan. Coba saudara cek, di kehidupan mana saudara berserah? Kalau saudara berserah, tanya lagi sama dirimu sendiri. Ada harapan nggak? Kalau nggak ada harapan, itu menyerah. Yang Tuhan mau kita ini sebagai anak Tuhan punya sikap hati berserah, saudara. Bukan menyerah. Nah, konsep berserah yang Alkitabiah itu konsep menyerahkan. Artinya, contoh, saudara lagi sakit. Ya, konsep berserah pada waktu sakit adalah, Tuhan, saya serahkan hasil dari obat yang saya minum ke dalam tangan-Mu. Tuhan, saya serahkan hasil yang dokter katakan atas observasi terhadap penyakit saya ke dalam tangan-Mu. Jadi dengan kata lain, ada tindakan yang saudara lakukan, ada berserah dengan harapan yang saudara kerjakan, Bapak Saudara. Oke? Dan tempat dari berserah ini adalah terhadap sesuatu yang di luar kuasa kita. Tempat untuk berserah bukan sesuatu yang harus kita lakukan, kita serahkan sama Tuhan. Oke?
Saudara misalkan yang harus bekerja, saudara harus melakukan tugas pekerjaan saudara, jangan berserah saudara. Kerjakan bagianmu. Yang mau katakan amin? Oke, saudara yang harus mengelola keuangan, saudara harus bikin planning, harus menabung, jangan berserah untuk menyerahkan itu, planning itu sama Tuhan, saudara. Minta hikmat sama Tuhan, yang harus melakukan rencana dan menabung itu siapa? Ya kita. Amin. Jadi berserah itu tempatnya adalah sesuatu yang di luar kuasa kita. Yang di dalam kuasa kita tempatnya adalah kerja, saudara. Lakukan bagian kita. Ya, ambil tanggung jawab itu, saudara. Nah, saya mengatakan di sini, bahkan berserah pun adalah sebuah kata kerja. Jadi berserah ini sifatnya aktif, Bapak Saudara. Oke, sacrifice is a verb. Itu kata kerja. Jadi harus saudara kerjakan berserah ini. Ya, bukan artinya menyerah. Nah, yang ketiga adalah buat batasan. Nah, ini menarik sekali, Bapak Saudara. Saya ambil dari Amsal 22 ayat ketiga dan Amsal 27 ayat 12 yang mengatakan bahwa kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus selalu kena celaka. Oke, orang bijak melihat petaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus selalu kena celaka, Bapak Saudara. Nah, kemarin saya sempat berkumpul sama teman-teman dari small group Brothers Keepers, kita ada outing day out gitu, Bapak Saudara ya. Dan kita ngobrol dan kita ngobrol tentang membuat batasan, Bapak Saudara. Jadi beberapa orang yang di dalam small group ini orang yang sudah menang dari kecenderungan terhadap adiksi, Bapak Saudara. Lalu saya tanya, Bapak Saudara, saya tanya, bagaimana, yakin nggak bahwa nggak akan jatuh ke dalam dosa yang sama lagi? Nah, jadi hasil diskusi kita itu saya dasarkan dari sebuah pendekatan psikologis namanya behavior, Bapak Saudara ya. Jadi behavior approach itu pendekatan psikologi yang berfokus tentang bagaimana kita memodifikasi lingkungan kita sehingga mempengaruhi kondisi kita dan juga mempengaruhi output dari perbuatan tindakan yang akan kita lakukan. Nah, caranya adalah gini, Saudara. Kalau saudara sering mengalami masalah pencobaan datangnya di bidang itu aja, saudara bisa mulai membuat batasan dengan cara ini. Pertama, kenali dulu kelemahan saudara itu apa. Pertama dengan who. Kalau saya dekat sama siapa, biasanya saya jadi punya masalah. Oke. Nah, kemarin saya ngobrol sama Small Group Brothers Keeper, Bapak Saudara, dan saya bilang, mereka bilang ada orang-orang tertentu itu harus di-delete dari kontaknya. Kenapa? Karena seringkali mengirimkan godaan-godaan. Kalau buat lo, gua kasih gratis. Nah, saudara juga mungkin ada beberapa sahabat atau orang di lingkaran saudara itu toksik, Bapak Saudara. Nah, saudara harus mengenali orang-orang seperti ini dan membuat batasan. Kalau memang ketemu dia nggak mendatangkan damai sejahtera sukacita, batasi pertemuannya, Bapak Saudara. Atau kalau terlalu merusak, ya sudah, mendingan nggak usah ketemu, Bapak Saudara. Lalu kenali juga what, di mana, apa yang biasanya saudara jatuh. Saya mengenali kemampuan diri saya ini kurang bagus mengelola uang, saudara. Oleh karena itu saya dibantu sama istri saya. Di area ini saya kurang bagus, saya minta bantuan. Di area lain saya cukup bagus, saya handle, Bapak Saudara. Atau when, di mana kira-kira saya biasa jatuh, kapan nih kira-kira nih? Oh, biasanya saya jatuh nih kalau weekend. Tiba-tiba saya jadi males, weekend nggak ada kerjaan, tiba-tiba saya pengennya tuh senang-senang dengan cara yang nggak menyenangkan hati Tuhan. Jadi setiap weekend biasanya saya sering jatuh dalam dosa. Atau kapan setiap liburan misalkan nggak ada orang di rumah. Ya, teman-teman yang masih muda, waduh mulai browsing-browsing film-film yang nggak berkenan sama Tuhan. Saudara tahu itu when-nya itu kapan terjadinya, batasi. Kalau memang setiap kali liburan atau setiap kali orang nggak ada di rumah, saudara jatuh dalam dosa, ya begitu nggak ada orang di rumah, saudara juga pergi dong, bikin kegiatan dong. Bikin batasan, saudara. Dan where, di mana saudara biasa jatuh dalam dosa? Oh biasanya nih gitu kan ya. Kalau saya jatuh dalam dosa itu misalkan kalau saya ke klub malam gitu. Tiba-tiba saya tadi cuma pengen ngobrol-ngobrol minum-minum, tiba-tiba saya jadi impulsif dan berakhir dengan dosa. Kalau saudara tahu di mana saudara biasa jatuh dalam dosa, jauhi tempat itu.
Amin. Ya, saya harus sedikit cepat, mohon maaf Bapak Saudara, terlalu banyak informasi kadang-kadang saya juga takut bahwa yang masuk sedikit, tapi percayalah Bapak Saudara, saya berusaha untuk menyampaikan dengan cara yang lebih baik. Nah, ada suatu Latin phrase namanya coram Deo Bapak Saudara, yang artinya adalah hidup seperti di hadapan Allah. Dan inilah adalah kunci dari Bapak-Bapak gereja bagaimana menguduskan diri, bagaimana berperilaku kudus, terus memelihara perbuatan tindakan yang kudus di hadapan Allah. Nah, jadi saya nonton sebuah penelitian yang dijadikan film dokumenter oleh Netflix, judulnya God, Bapak Saudara ya. Ada Morgan Freeman di situ. Penelitian itu bilang begini, jadi sekelompok anak-anak kecil ya dikasih dart, bola yang dilempar ada targetnya dan bisa nempel gitu Bapak Saudara. Dia bilang gini, kalau kena bagian yang lingkaran kecil, kamu dapat hadiah ya. Jadi anak-anak itu satu persatu nanti ditaruh di sebuah ruangan, ada dart, ya. Setelah kamu lempar, kamu bilang ya, ntar kita masuk kita lihat hasil lemparan kamu, oke? Dilempar, set, tentunya namanya anak kecil nggak ada yang kena targetnya Bapak Saudara. Tapi anak ini kan pengen dapat hadiah Bapak Saudara, ya kan? Dia ambil bolanya, dia datang ke temboknya, dia tempel. Terus dia bilang, padahal ada CCTV gitu ya, Om udah selesai Om gitu kan. Wah kamu dapat yang ini ya, bisa dapat hadiah ya? Iya dapat hadiah gitu. Padahal dia nggak lempar, dia datang dia tempel Saudara. Lalu pencobaan kedua, anak-anak yang sama, ya metode yang sama, mesti dilempar ke target, dikasih kursi. Dia bilang, oke adik-adik, di sini di kursi ini duduk seorang malaikat yang mengawasi kalian. Jadi kalau kalian curang, malaikat ini tahu, dia bilang. Nah kalau kalian lempar, yang kena target sasaran di tengah dapat hadiah. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia nggak berani tuh anak-anak itu. Maju ke tembok, dia tempel. Nggak berani saudara. Karena dia tahu ada malaikat yang duduk di kursi yang kosong itu. Nah dengan kata lain, kalau dia tahu ada malaikat, dia jadi nggak berani berbuat dosa saudara. Saudara kalau mengerti arti kata phrase ini, coram Deo, hidup seperti di hadapan Allah. Saudara ada di mana? Saudara di kantor, saudara perlu tahu bahwa Allah mengawasimu di situ, saudara. Saudara ada di rumah, saudara perlu tahu bahwa Allah hadir di rumahmu bersama-sama dengan kau. Saudara ada di mana, saudara? Saudara lagi bersahabat, bergaul, dengan siapa saudara bergaul? Saudara lagi melakukan aktivitas, saudara melakukan planning, saudara perlu tahu bahwa Allah juga ada di situ. Kalau saudara menyadari dengan keberadaan penuh bahwa coram Deo, Allah ini hadir di sini. Saudara kan lebih berhati-hati lagi untuk melakukan tindakan yang namanya dosa, Bapak Saudara. Oleh karena itu dalam membuat batasan, selalu pikir konsep pikiran ini, Saudara. Saya ini hidup di hadapan Allah. Coram Deo. Amin. Nah, yang berikutnya adalah, yang bisa kita lakukan ketika dalam masalah yang bertubi-tubi adalah cari support, Bapak Saudara. Nah, gereja kita sudah terlalu banyak berbicara mengenai support system gitu ya, gereja kita sudah terlalu banyak berbicara mengenai bagaimana kita mengelola dengan kebersamaan, kita sediakan fasilitas namanya small group Bapak Saudara. Nah Yakobus 5 ayat 16 juga berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh, dan orang yang benar bila dengan yakin, doa orang benar maksud saya, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah Yakobus ini, tadi saya sudah mengatakan bagaimana background dari kitab Yakobus. Dan Yakobus ini juga memiliki dilema Bapak Saudara, bahwa ketika umat-umat percaya berkumpul, mereka akan sulit kuat kalau mereka sendirian. Jadi dengan kata lain, Yakobus mengajarkan untuk kalian itu berdampingan ya, saling mengaku dosa, saling backup, saling mendoakan. Nah oleh karena itu saudara jangan sendirian, jangan menghukum dirimu dengan kesendirian dalam melewati masalah-masalahmu saudara. Cari support. Nah kadang-kadang ada distorsi kognitif yang paling umum di kepala kita terhadap konsep kebahagiaan. Kita pasang syarat yang begitu tinggi saudara, bahwa kalau masalah saya selesai maka saya bahagia. Itu semua orang biasa seperti itu. Kalau pergumulan saya dijawab Tuhan maka saya bahagia. Kalau pergumulan utang saya lunas, maka saya bahagia. Kita pasang syarat yang begitu tinggi untuk kita bisa bahagia, saudara. Tapi yang benar adalah, orang yang bahagia itu punya kekuatan, punya daya tahan, punya resiliensi untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi jangan tunggu masalah saudara selesai dulu baru bahagia. Bahagia dulu, bersyukur dulu, saudara.
Ya, terima dulu semua itu yang dari Tuhan, yang baik-baik dari Tuhan, makanya saudara bahagia. Dan dengan saudara bahagia, saudara bisa lebih resilient, bisa lebih gigih, bisa lebih tangguh dalam menyelesaikan masalah-masalah saudara. Oke, dapatkan support Bapak Saudara. Melalui kesempatan pada siang hari ini, saya ingin berterima kasih Bapak Saudara kepada orang yang memberikan support saya begitu hebat ya. Jadi orang ini orang yang selalu sering banget beda pandangan sama saya. Orang ini orang yang sering banget melukai hati saya karena mengecilkan kemampuan saya. Kayaknya kamu gak bisa deh kalau itu. Orang ini juga orang yang dulu agak sulit saya ajak sepakat Bapak Saudara. Tapi ketika saya mengenal dia, saya melihat kehidupan yang lebih dekat Bapak Saudara ya. Saya mengerti bahwa cuman orang ini yang berdoa bahkan saya ketika saya gak punya apa-apa Saudara. Orang ini istri saya. Haleluya. Jadi istri saya itu adalah orang yang mendampingi saya bahkan ketika pada suatu waktu saya gak bisa beli susu buat anak saya Bapak Saudara. Dia bertahan dan dia menghibur saya bahkan ketika apa yang saya lakukan gagal. Oleh karena itu, lewat momen ini saya mengucapkan syukur Tuhan menganugerahkan istri yang begitu luar biasa sama saya. Dan, sorry, saya terlalu emosional. Wow, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Dan Bapak Saudara, lewat istri saya, lewat doa-doa istri saya Bapak Saudara ya, saya tahu bahwa apa yang saya lakukan ketika saya ambil studi, orang yang paling sering saya tinggalkan itu orang rumah Saudara. Kalau saya dapat tugas pelayanan, Saudara tahu sering banget saya harus ke gereja datang pagi-pagi. Dia dan anak-anak saya harus naik Grab ke sini, Bapak Saudara, itu harga yang dia bayar untuk mendukung saya. Ya kan, Papa jalan dulu aja, nanti nggak usah pikirin anak-anak, aku bisa atur anak-anak. Dia memberikan dukungannya Saudara. Jadi kalau nggak ada istri saya, nggak mungkin saya bisa ada dengan apa yang saya miliki sekarang. Oke, Saudara yang punya istrimu, lihat lebih jauh pengorbanannya Saudara. Jadi seorang istri itu susahnya luar biasa. Amin. Ya, jadi dapatkan dukungan. Kalau Saudara nggak dapatkan dukungan itu minta Saudara, dukung aku dong. Saya lagi bergumul dengan suatu hal yang besar dalam hidup saya. Saya cerita sama istri saya dan yuk kita berdoa yuk sama-sama, yuk kita puasa yuk sama-sama. Gitu. Dan kedua Bapak Saudara, saya berterima kasih juga dengan komunitas small group saya. Saya kasih nama, kita memberi nama kelompok kita lencak gitu ya. Saya maksudnya ya mungkin meaningnya nggak dalam, cuman ya apalah arti sebuah nama kadang-kadang kan. Tapi di komunitas saya ini, saya dapat dukungan tanpa judgement Saudara. Saya diterima sebagaimana saya ada, lengkap dengan kekurangan saya. Nggak perlu saya pasang make up tebel-tebel Bapak Saudara. Sama mereka itu saya nyaman jadi diri saya apa adanya. Makasih ya Bang. Nah oleh karena itu saudara-saudara yang nggak bergabung dalam small group, saudara percaya deh, saudara rugi besar. Saudara nggak bisa bertahan sendirian di momen-momen seperti ini. Oke? Jangan sendirian saudara, jangan menghukum dirimu dengan kesendirian, nanti saudara masuk ke dalam fase depresi. Nah saya lanjutkan saudara, kita harus agak cepat. Nah 2 hal yang paling berbahaya yang mematikan sebenarnya saudara adalah kritikus yang tidak mengasihi sama kekasih yang tidak kritis. Hindari 2 produk ini saudara. Kritikus yang tidak mengasihi itu produknya kritik. Kamu begitu orangnya. Gereja ini apa? Gereja ini kurang bagus di sini. Tujuan kritikus yang tidak mengasihi adalah kritik untuk menjatuhkan. Ketika saudara jatuh saudara, orang-orang ini senang. Mereka bertepuk tangan atas kejatuhan saudara. Oke? Jadi hindari kritikus yang tidak mengasihi. Sama yang kedua saudara, kekasih yang tidak kritis. Orang yang mengasihi saudara tapi berhenti mengkoreksi saudara. Berhenti memberikan masukan sama saudara. Ini juga bahayanya mirip-mirip, bahayanya sama saudara. Ya. Nah, di sebuah buku yang saya baca saudara, mengatakan bahwa gini, pujian dan kritik keduanya adalah hal yang berbahaya dan mematikan. Pujian seperti parfum yang baik untuk dicium, tetapi berbahaya jika diminum.
pujian senang kita terima pujian. Oke? Nah tapi kalau pujian terus tanpa masukan, tanpa kritik membangun, saudara, itu mematikan kita, saudara. Ya, oleh karena itu buka diri kita, hadirkan support yang tepat untuk kepada orang yang sama-sama dengan kita, saudara, orang yang bisa memberikan pujian dan juga orang yang bisa memberikan kritik. Sebab itu membangun diri kita. Yang mau katakan amin? Nah oleh karena itu jangan lupa, saudara, cari small group di mana saudara bisa bertumbuh, dapatkan dukungan. Nah ini adalah poin yang terakhir. Puji Tuhan kita sampai kepada poin ini, berarti masih cukup waktu saya. Minta pertolongan Tuhan dan gunakan firman Tuhan. Bagi beberapa orang ini merupakan keengganan, saudara. Seperti aduh Tuhan tahu gak ya saya dalam masalah gitu kan. Nah Ibrani ayat 4, pasal 4 maksud saya, ayat 15-16 mengatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tatah kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Nah Bapak Saudara, jadi paling gak menyenangkan ketika saudara curhat sama orang yang gak mengerti posisi saudara. Oke, saya pernah melakukan itu. Saya punya seorang teman, saudara, ya, sahabat saya curhat gitu kan. Aduh, usaha saya begini loh, mengalami pergumulan, kami gak bisa membayar kewajiban. Wah, struggle banget gini gitu kan. Terus udah gitu, yang dia lakukan adalah ya gitu. Kritikus yang tidak mengasihi, saudara. Dikritik, lu sih begitu, lu begini sih, lu gak melakukan ini, lu gak melakukan itu gitu ya. Yang ada saya tambah down, saudara. Terus berapa hari kemudian dia ajak saya, temenin saya yuk, dia bilang. Mau beli emas, dia bilang gitu kan. Mau beli emas, ketika saya temenin ke situ, suatu toko beli emas satuannya kilo, saudara. Saya sampai bingung. Biasanya kalau saya beli satuannya kilo itu daging. Kalau emas itu satuannya gram. Ini beli emas satuannya kilo, sekian kilo dia beli gitu ya. Saya jadi bingung, oh ini pantesan nih, dia kemarin cuma ngejudge saya. Dia gak pernah ngerasain ada apa yang ada ketika di posisi kita sih. Ya, kita di dua dunia yang jauh berbeda, Bapak Saudara. Itu gak enak banget cerita sama orang, berbagi kesusahan sama orang yang gak mengerti penderitaan kita. Tapi saya mau katakan pada siang hari ini, imam besar yang kita miliki, itu imam besar yang ada di posisi kita, Bapak Saudara. Dia turut merasakan kelemahan-kelemahan saudara. Ketika saudara sedih, ketika saudara jatuh dalam pencobaan, saudara merasa susah, dia tahu rasanya, Bapak Saudara. Oleh karena itu jangan segan-segan minta pertolongan Tuhan. Yang mau katakan amin? Yes. Nah, bagaimana cara minta pertolongan Tuhan? Ada suatu metode dari Bapak Gereja Siprianus, saudara, mengajarkan Lectio Divina, Bapak Saudara. Nah, Lectio Divina ini terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama adalah Lectio, Meditatio, Oratio, dan Contemplatio. Nah ini Bapak Gereja mengajarkan ini, dan ini di abad-abad awal, Bapak Saudara ya, dilakukan, dan ini sebagai sebuah disiplin iman, Bapak Saudara. Nah ketika dalam fase Lectio itu rema, kita membaca firman Tuhan, yang kita cari adalah rema. Seringkali kita membaca firman Tuhan, yang kita dapat adalah logos, saudara, pengetahuan. Tapi rema adalah suatu makna yang dalam yang saudara dapatkan ketika dalam saudara membaca serangkaian ayat firman Tuhan, tiba-tiba ayat ini kok bicara lebih banyak sama saya. Ayat ini kok rasanya memberikan kekuatan sama saya. Nah itu rema, saudara. Ya, oleh karena itu masuk setelah saudara dapat rema dalam Lectio, dalam pembacaan firman Tuhan, saudara bisa lanjutkan ke meditatio, perenungan. Saudara mengulangi ayat yang singkat, suatu momen, satu kutipan yang saudara dapat, saudara maknai berulang, orang resapi itu, saudara minta bimbingan Tuhan, minta bantuan Roh Kudus memberikan makna itu kepada dalam hati saudara, sehingga menjadi rema dan menjadi kekuatan yang baru, saudara. Ya, dan kemudian oratio adalah saudara menyampaikan apa yang menjadi keinginan saudara sama Tuhan. Tuhan kita itu punya komunikasi 2 arah, Bapak Saudara. Dia bisa kita ajak berkomunikasi. Dia bukan
Allah yang ketika kita berbicara dia hanya diam, saudara. Roh Kudus berbicara lewat banyak hal. Saudara bisa menyampaikan permohonan saudara lewat doa. Dan kemudian ditutup dengan berkontemplasi dalam hadirat Tuhan. Saudara bisa rest, bisa menyerahkan, bisa berserah. Tuhan, saya mau lakukan ini, hasilnya saya serahkan sama Tuhan. Tuhan, saya sudah lakukan ini, hasilnya saya serahkan sama Tuhan. Kehidupan kerohanian kita adalah sebuah kehidupan yang perlu dipelihara dengan disiplin, saudara. Oke, saya lanjutkan, Bapak Saudara. Nah, saudara juga perlu mengerti identitas saudara. Bahwa saudara itu bukanlah pencapaian-pencapaian saudara. Saudara bukanlah masalah-masalah saudara. Saya bukanlah masa lalu saya, Bapak Saudara. Sering banget tuh kita nge-label orang dengan identitas orang itu, kita gantikan dengan apa yang dia kerjakan. Dengan masa lalunya. Ya. Contoh, saudara coba buka phone book saudara. Tukang jual bakmi, biasanya di phone book saudara namanya, misalkan namanya Acin ya. Acin Bakmi. Iya gak? Siapa yang di phone book? Tadi worship leader kita, Martin Sunardi, saudara. Saudara yang kenal beliau, saudara simpen di phone book Martin WL. Iya gak? Saudara melabelkan orang berdasarkan apa yang dia kerjakan. Oke, bagaimana dengan tukang sampah? Masa saudara save dengan nama Udin Sampah? Kasian banget dong. Atau tukang sedot WC, ya kan? Masa saudara misalkan mohon maaf ya, kalau ada yang namanya sama gitu kan. Misalkan namanya, jangan deh, gak jadi. Oke, banyak banget kita itu mengidentikan diri kita dan mendedikasikan orang lain berdasarkan apa yang dia kerjakan. Saudara. Padahal enggak seperti itu. Kalau saudara adalah orang yang dulunya gagal gimana? Saya adalah orang yang sekolah gak kelar. Saya adalah orang yang saat ini gak punya kerjaan. Saya adalah orang yang penyakitan. Saya adalah orang yang punya hutang banyak. Saudara mau tempatkan label-label itu dalam diri saudara? Saudara perlu mencari firman Tuhan dan mengetahui identitas diri saudara. Bahwa saudara, siapa saudara adalah saudara menurut apa yang Alkitab katakan. Saya adalah orang yang ditebus dengan pengorbanan yang mahal oleh Tuhan saya. Saudara perlu paham itu. Saudara perlu tahu gambaran diri saudara betapa spesialnya saudara. Saya adalah orang yang Tuhan titipkan talenta dan saya harus mengembangkannya. Saya adalah orang yang dipercaya Tuhan memegang kepercayaan untuk bagian ini, bagian itu, bagian ini, bagian itu. Kita perlu mengenal identitas diri kita, Bapak Saudara. Ya, lewat apa? Bukan lewat masa lalumu, bukan lewat pencapaian-pencapaianmu bahkan. Tapi kita perlu mengetahui identitas diri kita lewat apa? Lewat apa yang firman Tuhan katakan. Dan izinkan saya berterima kasih kepada Bapak Saudara semua sudah mendengarkan apa yang materi yang saya bawakan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.